sesuai tema khotbah hari ini adalah selflessness, ya, saya fokus. Kunci adalah fokus, ubah, respon. Ikuti saya ya, katakan yuk, fokus. Ayo semuanya, fokus, ubah, respon. Asik ya. Ayo sama-sama yuk, 2, 3. Fokus, ubah, respon. Kita baca ayatnya bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 39. Dengan suara yang keras, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Katakan setelah saya dipanggil untuk memperoleh berkat. Bilang sama sebelahmu, kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Anda mau terima berkat Tuhan? Apa syaratnya? Harus ada yang caci maki Anda. Harus ada yang berbuat jahat untuk Anda. Camkan itu baik-baik. Jadi mulai hari ini, ubah respon Anda. Katakan yuk, 2, 3 apa? Fokus, ubah, respon. Masalahnya bukan masalahnya. Semua orang punya masalah. Anda kaya, tetap punya masalah. Anda nggak kaya-kaya, masalah juga. Anda menikah, punya masalah. Amin yang sudah nikah. Anda nggak nikah-nikah, bujang lapuk kata orang Malaysia. Anda ikut Tuhan, punya masalah. Anda nggak ikut Tuhan, Anda tinggalin Tuhan. Bilang sama sebelahnya, semua orang punya masalah. Masalahnya kamu orang atau bukan? Karena kalau kamu orang, kamu dijamin pasti punya masalah. Camkan ini baik-baik. Jangan datang ikut Tuhan, fokus masalah. Karena itu bagian dari kehidupan. Yang menjadi fokus kita bukan masalahnya, tapi apa? Respon kita. Karena respon kita menentukan berkat atau kutuk dalam hidup kita. Tidak pernah ditemukan Raja Wali tewas di tengah badai. Raja Wali hanya membuat badai terbang lebih tinggi. Jadi jangan protes tentang masalah, percayalah di depan kita masalah lebih besar. Bisnis lebih sulit, tapi percayalah ada Tuhan di tengah-tengah semua masalah itu. Kuncinya apa? Baca sama-sama yuk, apa? Fokus, ubah, respon. Kita dengarkan satu kesaksian dari seorang ibu, namanya Ibu Tineke. Dia mengalami goncangan dalam pernikahannya. Kami buka mentoring untuk pemulihan keluarga. Suaminya selingkuh, tapi lewat masalah itu dia mengalami terobosan ya. Kita saksikan video berikut ini. Next. Saya mengikuti VMP dan VMP wanita karena suami saya selingkuh dengan wanita muda umur 19 tahun. Sejak itu sikap suami saya berubah dan tidak menafkahi anak-anak lagi. Hubungan mereka dimulai sejak akhir September 2023 karena dikenalkan oleh temannya. Semenjak itu kami sering bertengkar dan karena suami tidak pernah mau mengakui dekat dengan perempuan lain gitu. Sampai akhirnya di tanggal 15 Desember saat saya pulang ke rumah sore, biasa saya pulang kerja malam, saya pulang sore, saya lihat suami saya bersama dengan wanita itu di kamar kami. Di situ suami nggak bisa mengelak lagi gitu dan akhirnya suami mengakui dan minta maaf. Tapi setelah itu saya pikir selesai gitu. Dia bilang dia memilih saya. Tapi setelah itu ternyata dia bilang dia nggak bisa lagi sama saya karena dia mencintai perempuan itu gitu. Dan akhirnya kami bertengkar terus sampai akhirnya di 25 Desember di hari Natal saya lagi ibadah. Tiba-tiba dia telepon saya lagi di gereja, dia telepon, dia bilang, saya udah gak mau sama kamu. Tapi ngomongnya bukan saya, itu udah gue udah gak mau sama lu, gue benci sama lu tuh jahat sama cewek itu katanya seperti itu. Jadi mulai hari ini jangan pernah datang lagi ke rumah, jangan pernah hubungi gue lagi, dia bilang gitu. Dan semenjak itu kita lost contact. Sekalipun saya berusaha datang ke rumah, dia selalu usir saya gitu. Dia usir saya, yang tadinya dia panggil
saya jadi berubah gitu kata-katanya. Dia panggil saya dengan binatang, kata-kata kotor, bodoh, tolol gitu, sampai sempat ya KDRT segala macam gitu. Dan semua itu saya terima, tapi saya tetap datang, tapi nggak pernah disambut sama dia. Dia tuh selalu usir saya gitu. Bahkan kadang baru sampai depan pintu, saya tuh udah dilempar. Pintunya udah dilempar sama piring, gelas, atau apapun itu. Jangan pernah datang lagi. Sampai akhirnya saya hancur. Saya bilang, kenapa Tuhan di hari Natal orang-orang bahagia saya dapat, saya malah dibuang sama suami saya. Gitu. Tapi dengan kemarahan saya sama Tuhan dan kekecewaan saya menemukan IG-nya Pastor Sandy yang mamanya mampu gitu memaafkan selingkuhan papahnya gitu, memaafkan papanya yang selingkuh gitu, menunggu papanya sampai seperti itu. Dan akhirnya ada reels juga yang tentang CMC keluarga. Dari situ saya mendaftar akhirnya sampai Januari hubungannya nggak membaik gitu, sampai di tanggal 26 Januari karena saya udah terlalu kesel banget karena suaminya nelpon cuman bilang saya mau menikahi perempuan itu. Saya pikir saya udah hancur banget, udah sama-sama hancur aja gitu. Tapi saya terus gitu di IG, saya lihat terus pas IG Pastor Sandy dan tentang PMC kayak gitu. Akhirnya keesokannya saya mulai ikut PMP. Saya mulai ikut PMP dan di situ mulai sharing dengan leader Bu Ratna. Di situ saya mulai cari Tuhan benar-benar, dan di situ saya juga baru dengar yang namanya perenungan salib, kalau Tuhan nggak pernah punya masalah dengan masalah saya, Tuhan punya masalah dengan hati saya. Di situ saya mulai belajar, ya walaupun awal-awal saya nggak bisa terima, saya nggak salah apa-apa loh, kok saya diginiin gitu, kayak gitu. Tapi perlahan pas di Januari saya PMP, terus di PMC dimulai di Februari, akhirnya di situ saya paham, Tuhan ternyata memang mau merubah hati saya gitu. Dan di situ juga saya paham kalau saya harus pulih di dalam dulu, saya harus menang di dalam untuk memenangkan suami saya. Saya nggak bisa pakai cara saya seperti itu gitu, karena semakin saya berupaya dengan cara saya, suami saya semakin pergi jauh gitu, dan semakin dia nggak mempedulikan saya sama sekali. Saudara, hari ini Ibu Tineke menjadi leader. Dia memimpin banyak ibu-ibu yang terluka seperti dia. Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Bencana menjadi terobosan. Kapan terjadi? Waktu kita fokus, ubah, respon. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kita baca ya statement ini. Ketika masalah Anda belum juga berubah, apa yang Tuhan mau Anda fokus ubah? Respon Anda. Yang kedua, Anda jawab ya di hati saudara. Mana yang lebih dahulu harus diubah? Masalah Anda atau respon hati Anda? Anda jawab. Respon. Amin. Bukan pasanganmu, bukan keuanganmu, responmu. Selanjutnya, selama ini mana yang lebih Anda fokuskan untuk ubah? Masalah atau respon hati Anda? Jawab dengan jujur. Terima kasih. Ini yang John Maxwell katakan. Next ya. Baca keras-keras yuk. Perbedaan antara orang rata-rata dan orang yang berprestasi tinggi adalah respon mereka, bukan masalah mereka. Bilang sama sebelahnya, masalah kita sama. Kayaknya gedean lu ya. Namun yang membedakan adalah respon. Saya ingin Anda pulang dengan kebenaran ini. Karena keadaan dunia tidak semakin baik. Hidup Anda berubah bukan karena tahunnya diganti, bukan karena presidennya diganti. Hidup Anda berubah karena respon Anda berubah. Amin. Next ya. Tuhan mau Anda fokus pada apa yang dapat Anda ubah dan kendalikan. Yaitu respon Anda. Mengapa? Next. Karena yang pertama menentukan masalah Anda jadi semakin besar atau semakin kecil. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Kenapa itu menjadi pencobaan yang luar biasa? Karena respon kita salah. Anda mau masalah Anda makin besar atau makin kecil? Ubah respon. Next ya. Salah satunya respon yang salah apa? Amarah. Ya.
Pengkhotbah 7:9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Marah salah atau tidak? Alkitab tidak pernah melarang kita marah. Yang Alkitab larang adalah cepat marah. Boleh marah, tapi jangan di depan. Marahnya di mana? Di belakang. Kuasai dirimu. Karena apa? Amarah menetap dalam dada orang bodoh. Contoh misalnya ya, gara-gara ditagih uang parkir, 2 pelajar di Jambi bacok juru parkir hingga tewas. Cuma gara-gara uang parkir. Yang suka nyetir di jalan disalib. Yesus disalib gak marah loh, betul. Kenapa Anda marah? Kita saksikan video singkat berikut ini ya. Saya ingin kita at the edge. Saya gak mau sekedar omdo di panggung tanpa menyentuh hidup Anda. It's real, amen. Ya, kita saksikan video berikut ini. Peristiwa cekcok antara 2 pengendara mobil terjadi di jalan raya. Entah apa yang membuat kedua pengendara mobil ini sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Bermula dari pengendara mobil hitam ini menghentikan laju mobil putih yang baru disalipnya, perselisihan terjadi, tampak pengendara mobil hitam menghampiri mobil putih dengan marah-marah. Kemudian pengendara mobil hitam ini kembali ke mobil mengambil sebuah benda dan mendekat lagi ke mobil putih. Tak disangka, kaca depan mobil putih langsung dipukul oleh pengendara hitam. Mobil putih ini langsung memundurkan mobilnya dan berusaha menabrak pelaku pemukulan kaca ini. Beruntung bisa menghindar dari tabrakan mobil putih. Namun belum puas dengan apa yang dilakukan mobil putih ini, lalu mobil menabrakkan dengan keras ke bagian belakang mobil hitam. Pengemudi mobil hitam berusaha untuk masuk ke mobil, namun berkali-kali mobil putih ini menabrakkan ke arah mobil hitam. Dari unggahan yang viral di media sosial ini, tidak diterangkan di mana dan kapan peristiwa ini terjadi. Namun buat pelajaran kita, bahwa berhati-hatilah berkendara dan saling menghormati saat berkendara. Ya, bilang mas belanja, nggak ada di sini. Saudara, kira-kira endingnya gimana? Itu bisa bunuh-bunuhan kayaknya tuh. Hanya gara-gara jalannya disalib kan? Masalah kecil. Tadi dalam perjalanan dari tempat saya kemari, terjadi hal yang serupa. Ya, itu motor depan dia mogok. Ditinin, diklaksonin. Ya, di belakang antri. Yang repotnya saya lihat, kayaknya yang mobil itu ini pendeta Pak. Karena pakai jas, pakai dasi, itu caci maki. Saya lewat aja udahlah, saya cuma berdoa lah ya. Ya gak ada di impact ya, setuju? Ya, next ya. Amsal 12 ayat 16, baca bersama-sama. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Ya. Betul ya? Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saya mau tanya, Anda orang bodoh atau orang bijak? Tolong dijawab. Dari mana Anda tahu Anda orang bodoh atau orang bijak? Sampai ada orang yang caci maki Anda. Jadi tolong bilang sama orang sebelahmu, caci maki gua dong. Kelihatan tuh. Jadi Tuhan tidak pernah menilai bodoh atau bijak dari gelar Anda. S1, S2, S3, no. Tapi dari respon Anda. Amin. Ya, kita lihat ya. Yang kedua, fokus ubah respon. Karena itu menentukan pertumbuhan dewasa tidaknya karakter Anda. Apa itu karakter? Respon Anda. Waktu Anda ditekan, respon Anda waktu Anda dimuliakan. Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, ini kata kuncinya. Aku meninggalkan sifat
kanak-kanak itu. Banyak orang setelah dia dewasa, tapi responnya tetap anak-anak. Karena itu ada fokus, ubah, respon. Contoh, Kepala KKBN, penyebab utama perceraian Pak Sutri, masalah sepele. 70% karena beda pendapat. Beda partai aja berkelahi itu suami istri. Republik Demokrat, itu suami istri bisa cekcok. Jadi almarhum papa mertua saya, Pak Roni Sujak, pernah menangani masalah perceraian hanya karena masalah sepele. Dua-duanya profesor di Amerika nih. Profesor, tahu masalah apa? Tisu toilet. Suaminya inginnya sur dari atas, istrinya pengen ser dari bawah. Itu bolak-balik bisa berantem tuh. Hanya gara-gara itu. Ini true story. Lalu Pak Roni ngomong gini, kenapa gak bikin dua aja? Satu sur, satu ser, betul? Beres kan? Jadi hari ini mari fokus apa? Ubah, respon. Bukan masalah besar atau kecil, masalahnya respon. Amsal 23 berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Anda harus bisa kendalikan amarah Anda. Karena begitu amarah Anda meledak, kehancuran terjadi. Di kerohanianmu, di keuanganmu, di keluargamu, bahkan di kesehatan tubuhmu. Amin. Ya. Yang ketiga, fokus ubah respon. Karena menentukan kualitas hubungan dalam pernikahan dan keluarga Anda. Amsal 15 ayat pertama berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Katakan setelah saya, jawaban yang lemah lembut. Masalahnya bukan jawabannya. Masalahnya, apakah kita menjawab dengan lemah lembut atau nada tinggi? Masalah utama komunikasi suami istri adalah salah nada. Tinggi banget. Udah makan belum? Itu ngajak berantem tuh. Coba ngomong, udah makan atau belum? Emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Coba belajar jawaban yang lemah lembut ya. Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Tuhan tidak pernah menaruh kebahagiaan di dalam kekayaan. Tuhan menaruh kebahagiaan di dalam hubungan. Dan kalau Anda mau membangun hubungan yang baik, yang kuat dengan pasangan dan keluarga Anda, belajar bicara dengan lembut. Responnya, yang penting responnya. Bukan masalah siapa benar, siapa salah. Ya, yang keempat, menentukan berulang tidaknya semua masalah dalam hidup Anda. Amsal 1 ayat yang kedua, 22. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang apa? Mengulangi kebodohannya. Ingat, bodoh bijak bukan masalah gelar, bukan masalah intelektual IQ. Bodoh bijak masalah respon. Amin. Yang kelima, menentukan akhir dan dampak seluruh kehidupan Anda di dunia ini. Kita contohnya misalnya Saul, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab, perhatikan baik-baik, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sedianya Saul, Tuhan sudah merencanakan lewat keturunanmu akan lahir Mesias. Tapi karena responnya salah, Saul kehilangan rencana Allah. Karena itu next, baca sama-sama yuk. Fokus. Ubah, respon. Amin. Anda boleh rajin berdoa, Anda boleh rajin kebaktian, Anda boleh rajin pelayanan. Selama responmu tidak pernah berubah. Tidak ada yang berubah dalam hidupmu. Karena ini pesan penting buat kita semua. Next, yang pertama fokus ubah respon, berhenti cari siapa yang salah. Berhenti lari menghindar, menutupi atau menyakali masalah. Berhenti takut, khawatir. Ini semua respon yang salah. Berhenti menutupi diri, depresi, menyesali diri. Berhenti putus asa dan mengakhiri diri. Tahun kelima, saya sudah nikah 26 tahun. Tahun kelima, kami hampir cerai. Hampir. Masalahnya apa? Respon.
Bukan masalah siapa benar, siapa salah. Respon saya salah. Saya sama jemaat sabar. Sama istri sendiri remnya belum. Oke? Kalau jemaat kritik, saya dapat terima, ya terima kasih. Tapi kalau istri kritik rada berat ya. Saya bisa bentak dia, saya bisa nyerang dia. Saya harus belajar. Katakan salah saya, menang di dalam, menang di luar. Sembuh di dalam, sembuh di luar. Pulih di dalam, pulih di luar. Ingat baik-baik, strong from home. Kekristenan yang sesungguhnya itu bukan di panggung. Karena setiap kita bisa main sandiwara di panggung. Kekristenan yang sesungguhnya itu di rumah. Karena kita tidak bisa main sandiwara di rumah. Anda mau tahu siapa saya yang asli? Jangan lihat waktu saya di panggung. Lihat saya di rumah. Istri, anak-anak saya, itu cermin saya. Itu aslinya saya. Katakan yuk, mulai dari rumah. Ya, next, respon dengan cepat ya. Yang pertama apa R-nya? Next, responsibility. Next, stop blaming, stop complain, take responsibility. Karena dasar dari respon yang benar adalah tanggung jawab. Kesalahan itu memiliki kekuatan untuk menjadikan kita lebih baik. Waktu kita berespon benar, apa itu? Mengakuinya. Bukan menyangkalinya apalagi melemparkannya. Kenapa Tuhan ciptakan dua pohon dalam Taman Eden? Pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Bayangkan, seandainya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan. Yang pertama, manusia tidak punya peluang untuk berbuat salah dan berbuat dosa. Setuju? Yang kedua, Yesus tidak perlu menderita mati di kayu salib. Dan yang ketiga, hari ini kita di Taman Eden, bukan di Taman Eden. Kalau Anda dan saya di Taman Eden, para bapak-bapak, kita tidak perlu berpeluh mencari makanan kita. Dan kabar baik buat para ibu, Anda melahirkan sambil tertawa. Hobinya apa? Melahirkan. Kalau Tuhan mengasihi manusia, mengapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat yang kalau dimakan buahnya, hidup manusia mati bahkan menderita? Simple. Karena Tuhan mau manusia belajar dari sejak semula untuk berespon benar. Apa itu? Mengakui kesalahan. Simple kan? Tidak ada pagar berduri di pohon pengetahuan dan jahat. Tidak ada malaikat yang mencegah. Kalau ada sesuatu yang bisa membahayakan, membunuh anak kita atau orang kita kasih, kita pasang pencegah dong. Tapi tidak ada di Taman Eden. Ketika manusia digoda oleh ular, tergoda oleh ular, Tuhan lihat tapi Tuhan tidak bertindak. Kapan Tuhan bertindak? Setelah manusia selesai makan buah itu. Dan tindakan Tuhan untuk pertama kalinya, Tuhan yang maha tahu, pura-pura tidak tahu. Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi? Apakah Tuhan tidak tahu Adam sudah makan buah itu? Kenapa Tuhan bertanya? Apa yang Tuhan harapkan? Respon. Apa responnya? Rendahkan hatimu, amin. Akui kesalahanmu. Dosa bukan masalah besar atau kecil. Dosa masalah respon. Katakan yuk, take responsibility. E-nya apa? Baru Anda bisa punya emotion quotient. Baru E-nya Anda bisa self control. Baru Anda bisa pray in peace. Anda bisa obeying God. Dan Anda bisa nurture in grace. Next. Katakan yuk, fokus ubah respon. Next, tolong. Bukan masalah siapa benar, siapa salah. Namun, respon. Next. Perbuat lebih dulu apa yang Anda harapkan orang lain perbuat pada Anda. Nah, kita akan saksikan video terakhir berikut ini. Karena ini sangat menarik. Ini praktek nyatanya. Ya, next. All right, now here's how this works. It's called the Golden Rule game. Do you know what the Golden Rule is? Treat others the way you want to be treated. Give her a big hand clap, that's awesome. You call me an idiot, I'm gonna try to stop you. You can make fun of my high forehead, my pointy nose, my ugly clothes, what are those? Whatever you want, okay? My whole goal is to stop you. Don't let me stop you. If I stop you, I win. You be mean. Don't let me stop you. You keep being mean, do you understand? You're not gonna hurt my feelings. I wrote a best-selling book on resilience, I'm good. On the count of three, everyone say action. 1, 2, 3. Stupid idiot. What'd you call me? An idiot. You better back off. I said you're an idiot. Do you hear what he's saying? You're Four Eyes. What are you doing?
Oh, no, you didn't. I'm not an idiot, and I can't help but wear my glasses. You're hurting my feelings. Well, too bad. You smell like roadkill. I do not smell like, I will windmill kick your face. You got a forehead like Peyton Manning. Oh, shut up! Shut up! I hate all of you. You better stop it. I'm serious. I know karate, I'll break every bone in your body. I'll break every bone in your body. I hate you. I hate you more. I hate you most. You're an idiot. Stupid idiot. No one cares about you. Stop it. Yes, they do. I'm cool. No, they don't. You're not cool at all. Just leave. Leave. No. Idiot. All right, give him a big hand clap. Here he goes. All right, let's go. Okay. Now hold on. You okay? Good job. Okay, now hold on. We're gonna play one more time. Same rules. You be mean to me. I'm gonna try to stop you. Don't let me stop you, okay? Don't let me stop you. But I will this time. Call me an idiot. Idiot. Hey, Julian. What's up, idiot? Mr. Idiot. Oh, that's very respectful. Thank you. Thank you. Why do you wear plaid with a tie? That clashes. Oh, it clashes? You're an idiot. Yeah, I know some people, if it makes you happy calling me an idiot, it makes me happy too. No, it's just, I know I'm an idiot. My mom says we come from a village of idiots. My father's an idiot. That's what she says. Idiot. I know. You're so smart. I wish I was smart as you. Thank you, idiot. You're welcome, smart guy. Idiot. Yeah. And you, I mean, isn't she lovely? You're still an idiot. I know. And you want to go to prom? I want to go to prom with plaid and a tie. I'll change for you, darling. Still got that 4 eyes. See you later, pal. Later, idiot. I won. I stopped him. Give him a big hand clap. That was awesome. 2 questions. All right, 2 questions. Now, we played twice. We played 2 times. The first time, I got upset and I treated you like an enemy. That's usually how we behave. When someone's mean to us, our natural instinct is to be mean back to them to try to stop them, but that's the trap. If you're mean back, they will keep being mean back to you. The second you discover this, your whole life will change. The first time I was mean back and I treated like an enemy. The second time, however, when you were mean to me, I didn't get upset. I treated you like a friend. Which time was easy for you to be mean to me, the first or the second time? When you're vulnerable, upset. Yeah, when I was getting upset. So the first time, right? Why was it easy to be mean to me the first time? Because you were being mean back. So it made me get more and more and more. Yeah. Right, and that's what happens. Even if someone's online and they're like, "Oh, your face is ugly. You should filter your face off." And you're like, "Oh, no, you didn't. You don't have to follow my feed, you negative face emoticon sin." If you're mean back, they'll be mean back to you. That's the law of reciprocity. This is what leaders have to break out of if they're going to be successful leaders. Which time would you be more likely to leave me alone and be friendly? The first or the second time? Second time. The second time. Why the second time? Because you want to be a friend to everybody. Yeah, I was being friendly. It's very difficult, isn't it, to be mean to someone who's so friendly. Even if you really hated me, you will have a hard time hating me again and again and again, because love conquers all. You did a great job. Give me a Beri big hand kemuliaan clap. That bagi was Tuhan, fantastic. saudara. Saya ingin Anda pulang dengan satu message yang penting. Fokus, ubah respon. Amin. Jangan berpikir itu hal yang mudah. Justru hal yang tersulit dalam hidup kita, yang Tuhan ingin berurusan bukan masalah kita, tapi respon hati kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tapi Tuhan punya masalah dengan hati kita.
Jangan bawa dulu masalahmu kepada Tuhan. Tapi bawa hatimu dulu kepada Tuhan. Sebab Tuhan ingin berurusan dengan hatimu dulu. Bukan dengan masalah. Itulah message yang saya sampaikan hampir setiap hari. Kepada orang-orang yang tidak ada harapan. Mereka berpikir pernikahan sudah hancur, masalah hutang, masalah kesehatan. Tapi hari ini, kalau Anda nangkep ini, Anda akan keluar sebagai pemenang. Anda mau diberkati Tuhan? Sungguh? Balas caci maki dengan berkat. Balas kejahatan dengan kebaikan. Katakan yuk, fokus, ubah, respon. Gimana caranya pastor? Ubah cara pandangmu. Karena yang dirubah bukanlah masalahnya. Masalahnya sama, tapi yang membedakan adalah sudut pandang kita. IGD Prama satu kali diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan renungan singkat 15 menit di Istana Negara. Lalu dia memberikan judul renungannya adalah Sekantong Tahi Sapi. Bayangkan tetangga Anda mengirim Anda sekantong tahi sapi hangat di depan pintu rumah Anda. Kalau Anda punya masa lalu background yang kurang baik dengan tetangga Anda, maka Anda melihat sekantong tahi sapi itu sebagai musuh, sebagai masalah, sebagai penghinaan. Mungkin Anda kalau orang Betawi berkata gini ya, lu jual, gua beli. Lu kasih gua sekantong tahi sapi hangat, oke besok gua kasih sekantong tahi gua. Yang gak kalah hangatnya. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Bencana kan? Tapi kalau Anda punya cara pandang yang baru di dalam Tuhan. Ingat, kita bisa melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Daud berkata bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Itu yang saya latih. Katakan selesai, ini baik buat saya. Ngomong, pakai mulutmu, ada kuasa di situ. Ini baik buat saya. Anda bisa melihat sekantong tahi sapi sebagai berkat pemberian untuk pupuk bagi pohon mangga di belakang rumah Anda. Dan Anda mengirim satu kata, terima kasih buat sekantong tahi sapinya karena bagus untuk pupuk pohon mangga saya. Saya kirim sekantong kue. Apa yang terjadi? Hubungan. Amin. Lebih baik sepiring sayur asam yang hampir asam, tapi dengan kasih. Daripada kemewahan, tapi dengan kebencian. Yang jadi masalah bukan siapa benar, siapa salah. Masalahnya respon kita salah. Fokus, ubah, respon. Mari kita berdiri bersama-sama.